Medis. Baik lagi sama aku Dr. Edo. Dan Dr. Yeni. Jadi apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja, sehat selalu. Dan jangan lupa vaksin. Nah, sekarang kita mau bahas vaksin ya dok ya? Sekarang kita mau vaksin. Jadi kita sebelum kita ngomong vaksin COVID, kita ngomong soal vaksin yang sebelum vaksin COVID ditemuin nih dok. Jadi ada vaksin influenza sama pneumonia gitu. Nah itu sebenarnya butuh nggak sih dok mau dokter? Nah kalau misalnya itu sebenarnya ini sih ya kayak untuk orang-orang yang memang sering terkena flu, sering batuk, sering banget deh sakit, itu mungkin perlu. Karena vaksin itu mengobati satu jenis virusnya ya dok ya. Jadi untuk influenza ya, jadi kita yang influenza khusus influenza, yang pneumonia khusus yang PCV itu pneumonia. Nah kita berdua kan udah vaksin nih dok, udah vaksin kedua dan bentar lagi kita akan vaksin yang ketiga. Tapi dengar-dengar vaksin yang ketiga ini bakal yang Moderna punya ya. Iya, yang untuk nakes kan. Dengar-dengar, tapi kata dengar-dengar dari puskesmas tempat sih katanya belum tentu kayak gitu. Nah itu kita masih dengar. Nah ada jenis vaksin ada 4 kayaknya ya, ada 4 merek nggak sih? Yang beredar di Indonesia nih? Beredar di Indonesia. Kan ada Sinovac, AstraZeneca, terus Moderna sama Pfizer nanti bakal masuk ya. Nah itu bedanya apa sih dok? Kan kemarin kan sempat Sinovac, gelombang pertama kita, terus beberapa masyarakat lainnya juga sempat ada yang Sinovac juga, terus tiba-tiba ganti sama AstraZeneca. Terus itu gimana nanti masuk Moderna Pfizer ya? Ya itu gimana tuh? Sebenarnya sih ya intinya sama untuk sama-sama ngelawan virus kan, antibody. Nah tapi cara kerjanya beda nih, kalau Sinovac itu merupakan vaksin dari virus yang dilemahkan. Jadi virus COVID yang utuh, dia udah lemah, dimasukin ke tubuh kita. Nah fungsinya tuh setelah virus itu masuk, karena kan virusnya lemah kan, jadi kita nggak akan terjadi sakit setelah virusnya masuk. Tapi antibodi kita itu bisa ngenalin. Jadi begitu virusnya masuk, sel imun kita ngenalin, terus nanti dia bakal mikir nih, memori selnya terbentuk. Jadi seandainya ada virus COVID yang kayak gitu masuk, nah kita udah bisa respon tubuh, udah bisa ngasih udah antibody, tahu ya jadinya gitu ya. Tapi sensitivitasnya dengan Sinovac kecil dok dibanding yang lain tuh. Nah kalau misalnya itu kan sebenarnya masih dalam penelitian terus kan, kita juga nggak bisa tahu sih, walaupun misalnya yang diukur katanya Sinovac cuma berapa persen, sedangkan yang Pfizer, yang AstraZeneca lebih tinggi. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya kita bisa dapat itu lebih duluan ya nggak masalah gitu. Karena sama-sama ingin membentuk antibody gitu dok. Benar. Terus yang kedua tuh dok, kan setelah Sinovac terus tiba-tiba ada AstraZeneca juga tuh dok. Itu gimana tuh dok? Dengar-dengar lebih lama ya dok ya pengulangannya ya dok ya dibanding si Sinovac ya. Kalau Sinovac kan dulu kita pertama kali malah 2 minggu ya, 2 minggu diulang. Nah akhirnya tuh update lagi sebulan sekarang, setelah 1 bulan. Nah kalau AstraZeneca dengar-dengar 12 minggu. Itu gimana tuh AstraZeneca dok? Karena kan beda ya, kalau AstraZeneca itu dia dari viral vector. Jadi kalau si Sinovac tadi semua satu virus utuh yang dilemahin, kalau si AstraZeneca cuman protein vektornya aja, viral vektornya itu. Nah itu yang dimasukin ke badan kita. Nah tapi si viral vektor itu tuh dia kayak dimasukin ke adenovirus gitu dok, sebelum dimasukin ke badan kita gitu. Nah habis itu di badan kita sama akan direspon lagi, terbentuk memori sel lagi. Jadi seandainya nanti ada virus seperti itu masuk, antibodi kita udah kenal, kita bisa ngeluarin antibodi untuk melawan tuh virus. Oh gitu. Nah terakhir nih yang kita tunggu-tunggu yang bakal masuk ke Indonesia, yang diklaim katanya lebih tinggi sensitivitasnya, itu Pfizer atau enggak Moderna itu gimana tuh? Lebih efektif katanya dok. Katanya lebih efektif. Nah kalau si Pfizer Moderna itu kan dia pakai mRNA, beda teknologi jadinya. Beda teknologi ya. mRNA gitu, jadi dia pakainya protein spike-nya, mRNA yang mengandung protein spike itu yang mengandung virus COVID dimasukin ke tubuh kita, dan efeknya juga sama, tubuh kita bakal ngenalin terus ngebentuk antibodi. Oh gitu. Nah kalau misalnya untuk vaksin ketiga nih, kan kita mungkin pertama, kedua udah Sinovac. Nah ketiga kan sekarang kita bakal dikasih vaksin lain kan. Nah ini sebenarnya kan masih dalam pencarian gitu, masih di update lagi. Nah tapi katanya di luar negeri tuh udah ada ini dok, emang mix and match itu bisa. Vaksin ketiga pakai vaksin yang lain. Pakai yang lain juga nggak masalah ya. Jadi mau lu vaksin pertama pakai Moderna, vaksin kedua pakai Pfizer juga boleh. Banyak tapi yang katanya kayak lebih gitu. bagus tuh 2 kali pakai vaksin yang sama, vaksin yang ketiga baru berbeda, itu lebih bagus. Jadi antibodinya lebih terbentuknya lebih bagus, dan covernya juga lebih luas. Nah, jadi kalau misalnya jaraknya berapa lama itu sementara sih belum dibilangin ya untuk berapa lamanya. Tapi kalau dari waktu kita aja
kita udah hampir 6 bulan nih dok vaksinnya Sinovac yang ini. Berarti kalau kita mau suntik yang Moderna ini udah bisa lah, udah lama banget. Udah lama banget. Udah 5-6 bulan. Nah tuh dok, aku punya pengalaman dok vaksinasi massal tuh. Jadi ternyata banyak yang nggak tahu tentang pengetahuan tentang vaksin. Jadi ada yang datang, ternyata dia baru seminggu positif. Tapi pas datang udah negatif sih dok. Oh, pas datang udah negatif. Tapi dia bilang. Akhirnya nggak jadi karena kita ternyata harus nunggu ya. Nah nih dok, mengenai efek samping nih dok, kan kita kemarin kan sempat bahas juga nih mengenai yang Sinovac. Jadi ada beberapa karyawan kita, staf kita yang ada rasa lebih ngantuk, ada yang sakit kepala, ada yang kemeng. Nah kalau di aku sendiri sih memang jujur aku nggak ngerasain. Biasa-biasa aja dok ya. Ngerasain apa-apa sih, begitu hanya gitu kan. Nah itu ada bedanya nggak sih dok antara yang Sinovac sama AstraZeneca, itu bedanya gimana sih efek sampingnya? Jadi kalau misalnya efek samping abis vaksin itu wajar sih sebenarnya dok, vaksin apapun, ya, kita dulu waktu kecil juga ya. Bayi juga kan abis vaksin, besoknya demam lah, pegel lah, meriang, ya itu wajar. Nah kalau menurut aku sendiri juga dan lihat dari teman-teman yang lain ya, saudara-saudara yang lain, emang Sinovac itu yang hampir nggak ada gejala sama sekali sih. Nggak ada apa-apa abis itu, jadi abis divaksin ya udah kayak nggak ada masalah gitu, paling ngerasanya pegel-pegel di tempat suntikannya aja, tapi nggak demam. Nah kebanyakan kalau yang abis divaksin AstraZeneca itu reaksi imunnya lebih hebat, jadi lebih demam. Itu bisa aja terjadi. Tapi nggak semuanya gitu juga. Ada yang sampai katanya demam menggigil malam-malam gitu ya. Ya itu wajar sih karena emang habis vaksin bisa respon tubuh bisa bikin demam. Gitu. Tapi juga tapi banyak loh yang berasa kayak pengen mati gitu. Karena demam menggigil. Demamnya katanya lumayan tinggi sih soalnya. Jadi kalau misalnya demam tinggal minum paracetamol aja. Benar, jadi jangan khawatir ya kayak gitu. Nah tapi kalau demamnya terlalu tinggi mungkin harus di swab, takutnya jangan-jangan dia malah kena infeksi. Dia nggak sengaja gitu sebelum vaksin atau apa, dia udah terinfeksi COVID duluan gitu. Kita juga nggak tahu kan, itu demamnya gara-gara vaksin juga ya, bisa kayak atau gitu memang dia pernah terekspos juga gitu beberapa hari sebelumnya. Beberapa hari sebelumnya terus baru muncul gejalanya ya. Kadang-kadang orang salah kaprah, gue abis divaksin malah kena COVID. Nah itu nggak mungkin ya, jadi abis divaksin kalian nggak akan kena COVID. Maksudnya COVID-nya itu bukan terjadi karena vaksin gitu, tapi memang terjadi karena ya pas aja kebetulan kita nggak prokes, kebetulan lagi ada lengah, virusnya masuk gitu. Jadi bukan karena vaksinnya. Terus itu kan AstraZeneca tadi ya dok ya. Nah Pfizer, kalau Pfizer kan belum masuk ya, jadi kita juga nggak tahu. Tapi kalau dengar-dengar dari yang berita-berita di luar ya kurang lebih sama sih, demam menggigil tuh bisa terjadi gitu. Dan ya tidak ya ada juga gitu yang beberapa mungkin dia memang alerginya berat, ada reaksi alergi. Gitu. Contohnya ke shock anafilaktik. Ke filler. Ke filler. Ya katanya habis divaksin fillernya jadi ngembang. Nah itu salah satu reaksi yang aneh. Iya, reaksi yang aneh dan nggak semua orang bisa kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya seandainya ada yang terjadi kayak gitu nggak usah khawatir karena tinggal minum obat anti inflamasi aja. Inflamasi juga itu. Nanti kita buktikan dulu ya dok ya. Nah terus ada pasienku nih dok, jadi ada yang habis vaksin, terus dia mau perawatan tapi dok boleh nggak sih dok, aku habis vaksin kemarin gitu tapi sekarang perawatan gitu. Oke, jadi kalau misalnya habis vaksin mungkin 1-2 hari nggak ada keluhan, nggak ada apa-apa ya perawatan nggak ada masalah sih sebenarnya. Gitu karena nggak ada hubungannya ya. Nggak ada hubungannya, kita kan apalagi cuma mau facial doang ya nggak masalah. Kita mau suntik-suntiknya suntik di sini suntiknya. Iya, jadi nggak masalah. Kecuali habis vaksin dia ada keluhan nih, badannya demam lah, pegel lah, itu tunggu reaksinya hilang dulu baru perawatan. Benar. Pokoknya yang penting selama habis vaksin nggak ada keluhan apa-apa itu bisa dijalanin langsung. Benar. Tapi kalau misalnya merasa badan nggak enak ya tunggu sembuh dulu ya. Betul. Terus dok kan banyak nih tiap hari di TV. Apa dok? Berita. Iya banyak berita tentang COVID ya kan. Terus nonton YouTube, nonton TikTok, berita lagi gitu kan. Dan beritanya tapi kebanyakan beritanya beda-beda. Jangan sampai kena hoax dok, karena banyak hoax yang beredar. Meskipun bukan hoax tapi ada yang ngomong A, ada yang ngomong B, ada yang ngomong C gitu-gitu. Nah kalau menurut dokter itu gimana tuh dok? Nah ya jadi setiap berita apapun yang kita terima kita harus olah dulu, kita lihat dulu, kita cari-cari lagi gampang caranya gimana? Paling gampang ceritanya gimana cara menyaring hoax itu? Kita lihat sumbernya dulu ya. Kalau sumbernya nggak terpercaya ngapain dipercaya? Iya, jadi kalau sumbernya misalnya dari edo.com, nah itu jangan dipercaya. Itu hoax ya dok ya. Aduh, terus apa lagi dok? Tapi kan banyak nih kemarin aku dengar bahwa
AstraZeneca bikin ada yang meninggal, pengumuman darah, banyak yang meninggal, itu maksudnya jangan dipercaya juga ya, buktinya juga banyak yang meninggal juga gitu kan. Terus juga aku dengar dulu obat ivermectin, mampus nggak lo? Itu ivermectin kan obat cacing kan, obat katanya bisa nyembuhin COVID. Dulu dibilang nggak boleh. Terus sekarang tiba-tiba boleh. Nggak boleh. Nah ya jadi sebenarnya kalau obat-obatan kayak gitu kan apa ya? Trial ya dok ya. Lagi trial gitu, dan itu ada efeknya cuman untuk mengurangi inflamasi, tapi bukan buat menyembuhkan. Setidaknya lebih baik kita mencoba daripada menyesal kayak gitu. Kadang-kadang kita kan di kedokteran juga diajarin ya dok ya, kan ivermectin banyak efek sampingnya tuh yang bla 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 yang blong itu kan, cuma kan ternyata kan efek yang positifnya ada juga lebih menyelamatkan nyawa dibanding efek sampingnya kayak gitu sih. Kalau itu diperbolehkan. Sekarang setelah diteliti ternyata nggak berguna ya. Nggak berguna kayak gitu. Cuma kalau emang nggak ada obat-obatan di rumah, ya jangan juga pakai itu. Mendingan cari obat yang jelas. Terus ada lagi tuh kemarin dibilang ngapain pakai antibiotik, azitromisin, blong gitu-gitu. Padahal kan sebelumnya tuh beberapa dokter pada ngesepin tuh, termasuk di Wisma Atlet di mana, terus ternyata sekarang udah nggak usah pakai gini-gini. Nah jadi sebenarnya beda ya antibiotik sama antivirus ya dok. Beda. Antibiotik untuk membunuh bakteri dan kuman, antivirus untuk membunuh virus. Jadi penyakit virus tidak akan bisa sembuh dengan minum antibiotik. Benar. Ingat itu. Tapi kebanyakan kenapa dikasih antibiotik mungkin karena itu untuk mencegah infeksi sekunder. Jadi infeksi sekunder itu maksudnya kan dari yang virus tiba-tiba berkembang masuk kuman, masuk bakteri kayak gitu. Nah tapi nggak semua orang tuh bisa infeksi sekunder juga, tergantung tempat, maksudnya tergantung wilayah dia, environment-nya dia tinggal, terus juga sekelilingnya kayak apa, udah gitu juga ya banyak faktor sih dok. Tapi sama imunitasnya juga. Iya, tapi kebanyakan ya kayak anggap aja lah aku pilek nih. Kan pasti kan virus kan. Iya. Tapi kok lama-lama kok nggak sembuh, nggak apa, tiba-tiba muncul dahak, warna kuning. Nah itu yang dimaksud dengan infeksi sekundernya. Jadi udah mulai masuk bakteri. Jadi gitu. Bedanya ini untuk bakteri sama virus tuh bisa lihat dari warna dahak dok. Warna dahak. Kalau virus biasanya warna dahaknya jernih. Encer gitu kan. Atau pokoknya jernih. Nah kalau udah sampai kuning, coklat, nah itu bakteri biasanya. Gitu. Jadi nggak semuanya kita sakit harus minum antibiotik. Benar. Terus juga banyak banget kayak oksigen tuh. Oksigen sampai habis ya dok ya. Terus semua orang akhirnya nimbun oksigen. Karena takut gitu kan. Kehabisan kalau kena Untung di klinik kita ada oksigen. Satu kan tapi kan? Ada 2 dong, kan tiap lantai harus 1 izin klinik. Tenang. Berapa kilo tuh oksigen? Sabar, kita cuma 1 meter kubik. Iya, 2 jam habis ya dok ya? Aduh, terus muncul tuh ada oksigen konsentrator, pernah dengar nggak sih? Gitu kan, dan ternyata memang dia untuk yang nggak gejala sesak, jadi untuk kayak cuma yang gejala ringan tanpa sesak. Karena yang konsentrator itu cuma bisa maksimal 5 liter per menit doang gitu. Tapi dan ternyata sekarang harganya juga mahal kurang aja. Jadi kalau sesaknya parah, saturasinya rendah, yang butuh NRBM tuh, mas yang non rebreathing itu ya nggak bisa pakai oksigen konsentrator, yang cuma pakai nasal kanul 5 liter doang. Benar. Ngomong-ngomong soal saturasi lucu banget, jadi banyak banget ternyata dijual yang palsu. Semuanya banyak ya dok ya palsu ya. Banyak palsu, vitamin juga palsu. Banyak pokoknya. Vaksin palsu, ada juga. Nasi palsu. Ya pokoknya sekarang hari gini harus hati-hati sih dok, karena semuanya dijadiin uang. Masker juga bisa didaur ulang lah, apa aja bisa dijadiin uang gitu. Jadi hati-hati. Jadi kalau mau dibeli di tempat yang terpercaya. Gitu. Jadi sekarang tuh banyak loh dok orang yang kayak COVID itu hoax, nggak ada COVID itu. Tapi udah mulai banyak yang percaya gitu. Pasti ada, tapi masih ada lah segelintir orang yang nggak percaya COVID, yang ya udah yang bodoh amat. Mungkin sampai dia kena COVID sendiri kali ya, baru percaya. Tapi kan di luar negeri dengar-dengar kan udah banyak yang lepas masker. Tapi sekarang pakai lagi nih dok, karena udah nambah. Kayak waktu itu kan di Amerika sama di Australia gitu-gitu udah mulai lepas. Tapi kan ternyata memang udah mulai pakai lagi, karena kan varian Delta udah mulai masuk ke Amerika. Itu gara-gara orang mana sih? Dan nyebarnya cepet banget tuh Delta itu dok. Satu orang kena, sekeluarga kena semua. Iya, jadi memang virus-virus itu ternyata laut benda jangan terlalu takut ya, jangan terlalu parno ya. Lebih ke deket-deket, jadi kita harus jaga jarak nih. Jaga jarak. Jadi kalau kita butuh kejujuran juga sih,
Kalau kita memang lagi nggak enak badan ya kita ngomong gitu kan. Jangan diam-diam. Nah, cuma kan kadang-kadang masih masa inkubasi, Dok. Kita nggak tahu. Kita merasa sehat, ternyata masih masa inkubasi. Nah, itu dia, Dok. Maksudnya kan kita kadang-kadang kita OTG, kita nggak ngerasa apa-apa, terus kita ketemu orang, suruh pakai masker, ternyata orang itu kena, itu ngerasa bersalah banget loh. Iya, tapi kan kita OTG, kita nggak tahu. Tapi kok sampai kayak saya aku nih sama lu, tiba-tiba amit-amit lu sakit gitu kan. Terus ternyata 3 hari lagi kamu sakit juga. Enggak, ternyata gue yang nulangin gitu kan. Maksudnya kan lu tiba-tiba sakit kan, gue juga yang ngerasa bersalah kan. Terus tiba-tiba kayak misalnya aku sembuh, tiba-tiba lu sakit sampai ke ICU gitu-gitu kan, ya amit-amit. Maksudnya kan rasa bersalahnya itu kan tinggi banget kan. Jadi ya kita harus peduli sekitar kita juga. Peduli sekitar sih, jangan selfless. Jadi kita peduli sama diri kita sendiri dan peduli dengan orang lain. Kenapa? Ya gitu lah pokoknya, Dok. Kok selfless sih, apa namanya? Selfish. Selfish, ya jangan selfish. Kita selfless. Nah, kesimpulannya jadi kalian jangan lupa jaga prokes, terus juga begitu bisa vaksinasilah secepatnya. Udah kebuka ya kan buat umum ya kan, semuanya kan. Iya, udah kebuka buat umum. Jangan usah pilih-pilih, yang ada pakai aja gitu, jangan pilih-pilih. Nanti pilih-pilih malah nggak dapet kan? Malah nggak dapet. Biasa mahal, gitu, kalau kebanyakan pilih-pilih malah dapetnya nggak bagus. Bayangin aja coba, pemerintah ngeluarin duit berapa? Ya banyak banget sih, kita masih dapat gratis loh sekarang loh. Iya, 200 juta kali satu vaksin berapa? 100 ribuan. Berapa tuh? Ya, nggak tahu deh. Ya mahal, banyak banget. Banyak banget. 2T tahu. Belum untuk biaya-biaya yang lain kan. Ya, masuk lagi, Dok, intinya, Dok, kesimpulannya. Kesimpulannya yang kedua adalah jangan lupa vaksin, terus jangan lupa vaksin, jaga prokes, terus pokoknya kalau ada gejala-gejala yang kejadian pasca vaksinasi bisa minum paracetamol atau hubungin fasilitas kesehatan terdekat untuk mengurangi gejalanya gimana. Terus yang paling penting selalu happy, nonton berita yang penting-penting aja, dipilah-pilah. Ya. Terus jangan percaya hoax, jadi lihat-lihat ya. Lihat-lihat gitu. Barang-barang palsu hati-hati, hoax hati-hati. Kita nggak boleh mudah percaya sama semua orang, tapi kita juga nggak boleh terlalu over nggak percaya. Terlalu over nggak percaya karena kan kayak tadi dibilang, maksudnya kayak banyak perkembangan ilmu COVID ini kan makin lama kan makin bagus, makin lebih baik gitu kan. Jadi kalaupun nanti tiba-tiba ada yang baru lagi dan beda sama vaksin, yang sebelumnya, vaksin yang baru, obat yang baru gitu kan. Ternyata obat yang lama ternyata nggak perlu dipakai, ya itu jangan terlalu sampai nyalahin pemerintah gitu kan. Maksudnya kan segala sesuatu kan kita perlu update memang. Perlu update kayak gitu. Baru, Dok. Nah, gitu. Jadi percayalah yang dipercaya, jangan jangan tidak percaya yang harusnya tidak gimana ya maksudnya. Pokoknya gitulah, jangan percaya hoax tapi percayalah kebenaran. Nah, gitu. Sama percayalah sama Tuhan. Apalagi, Dok? Percaya sama dokter Edo boleh nggak? Jangan. Karena kan aku bukan ahlinya. Oke. Gitu, ya kan? Udah, bye. Oke, dadah Yutis.